Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Ini mengenai masalah dan kebijakan domestik, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan, mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Bersama saya, Ibu Sri Intan Purnama, SE, MM. Mahasiswa semua, pada bab 1 dan bab 2 kita sudah menyaksikan ya bahwa kemiskinan yang mencolok masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang ya. Meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir memang, tetapi masih saja kemiskinan itu sulit untuk dihilangkan. Nah, pada bab ini makanya kita akan mengetahui bagaimana sih cara kita dalam membahas perkuliahan kita. Baik, langsung saja kita kepada sub pokok bahasan kita. Sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada perkuliahan ini ada 4. Pertama, mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, kemiskinan absolut. Absolut itu mutlak, yaitu kita akan menganalisis mengenai cakupan dan ukurannya. Kemudian selanjutnya karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Lalu yang terakhir adalah cakupan pilihan kebijakan ya. Di sana ada beberapa pertimbangan dasar. Baik, kita masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Di sini ada 3 items yang harus saya sampaikan. Pertama, bagaimana sih kita bisa mengukur ketimpangan? Nah, di sini para ekonom pada umumnya membedakan 2 ukuran pokok distribusi ya. Yang pertama yang ada di layar adalah distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Nah, ini saya akan bahas masing-masing atau disebut juga dengan size distribution of income. Ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom ya. Ukuran ini secara langsung itu menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu ataupun rumah tangga. Cara mendapatkan penghasilan itu tidak dipermasalahkan. Apa yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang. Tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja atau mungkin berasal dari sumber yang lain ya, misalnya seperti tabungan, laba, hasil sewa, hadiah, ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber penghasilan baik di desa maupun di kota, sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan baik itu dari sektor pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa, ini juga diabaikan ya. Jadi dari mana sumbernya pun tidak dipermasalahkan. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah dari ukuran pendapatan sendiri. Kemudian yang kedua, ini mengenai distribusi pendapatan ya, fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor industri, produksi, faktor produksi ya. Nah, di sini distribusi fungsional ini disebut juga functional or factor share distribution of income. Ukuran ini mahasiswa semua berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Nah, faktor produksi itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada apa aja sih? Ada tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan presentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual ya, tetapi membandingkannya itu totalnya, pendapatan total yang dibagikan misalnya dalam bentuk sewa, bunga, dan laba yang masing-masing merupakan tadi perolehan dari tanah, modal, uang, dan modal fisik faktor produksi tadi ya. Walaupun memang individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini.
Ya, selanjutnya ini ada mengukur kemiskinan absolut, di mana di sini ada 4 items. Nah, sekarang mari kita alihkan ya perhatian dari pangsa pendapatan relatif yang diterima masing-masing kelompok dalam suatu masyarakat ke persoalan yang lebih penting, yaitu mengenai kadar dan jangkauan kemiskinan absolut atau absolute poverty. Di negara-negara berkembang ya telah dikemukakan bahwa cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Nah, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari $1 atau 2 per dolar per hari misalnya ya. Nah, kemiskinan absolut ini dapat dan memang terjadi di New York, seperti juga di Kalkuta, Kairo, Lagos, atau Bogota. Walaupun kadarnya jauh lebih rendah dilihat dalam presentase terhadap jumlah penduduk. Nah, di sini selanjutnya ada Total Property Gap, TGP ya. Ini yang pertama ada indeks per kepala dulu ya, Head Count Index. Head count index ini atau indeks per kepala ini dihitung ya, kemiskinan absolut itu ternyata dapat diukur dengan angka atau hitungan tadi per kepala. Head count namanya ya, atau disimbolkan dengan age itu H, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya ini berada di bawah garis kemiskinan absolut. Kemudian yang kedua ada total property gap atau TGP. Bagaimana TGP ini? Nah, ini adalah jurang kemiskinan total ya, yang mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih di bawah garis kemiskinan ke atas garis itu. Di sini tentu saja ada rumusnya. Jadi TGP itu seberapa jauhkah gitu ya pendapatan kelompok miskin berada di bawah garis kemiskinan. Jadi udah miskin banget gitu di bawah garis kemiskinan makanya ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mengukur kemiskinan absolut itu ada ukuran Foster-Geer-Torbeck ya. Apa itu ukuran Foster-Geer-Torbeck? Jadi di sini ukuran Foster-Geer-Torbeck itu adalah yang sering disebut sebagai kelas dan dari ukuran kemiskinan ada sama seperti ada rumusnya. Nah, di sana pendapatan misalnya dari orang miskin itu garis kemiskinannya diperhitungkan juga jumlah penduduknya. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan terdapat tingkat kemiskinan yang diukur oleh jumlah pendapatan kaum miskin ya. Dari garis kemiskinan sebagai contoh begini, kenaikan pendapatan seseorang yang hidup di setengah garis kemiskinan per kapita misalnya sebesar katakanlah 1 sen per hari ya, dapat memiliki dampak 5 kali lipat terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan dengan jumlah yang sama. Jadi pendapatan orang yang hidup di 90% dari garis kemiskinan. Kemudian selanjutnya ada indeks kemiskinan manusia. Nah, indeks kemiskinan manusia atau ini atau disebut juga dengan Human ya Property Index atau HPI, ini adalah memang ketidakpuasan ya dengan ukuran pendapatan dalam dolar per hari ya. Nah, memang dinamakan indeks ini karena manusia itu sebagai dunia dengan ukuran kemiskinan dalam kutip manusia, lembaga ini selanjutnya makanya disebut dengan HPA tadi. Nah, indeks kemiskinan manusia. Jadi bahwa kemiskinan manusia itu ternyata harus diukur dalam satuan hilangnya 3 hal utama atau 3K deprivations, yaitu kehidupan lebih dari 30% penduduk negara-negara yang paling miskin cenderung hidup kurang dari 40 tahun. Pendidikan dasar itu diukur dari persentase penduduk dewasa yang buta huruf, serta keseluruhan ketetapan ekonomi atau economic provisioning diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih, ditambah presentasi anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan ya. Ini biasanya
busung lapar ataupun yang lainnya ya, kekurangan gizi. Jadi dengan menggunakan rumus yang agak kompleks untuk menghitung HPI 95 negara berkembang ini, laporan mereka pada tahun misalnya 2004 melakukan peningkatan terhadap negara-negara tersebut dari negara dengan HPI terendah sampai HPI tertinggi, dan menemukan bahwa peringkat tersebut dapat berbeda ya secara substansial dengan peringkat kemiskinan pendapatan Bank Dunia maupun peringkat HDI ya sendiri. Oleh karena itu, HPI menunjukkan proporsi penduduk yang secara luas dipengaruhi oleh hilangnya 3 hal utama, yaitu daya hidup, ilmu pengetahuan, dan juga ketetapan ekonomi. Oke, itu dia tadi untuk mengukur kemiskinan absolut. Selanjutnya dari situ kita akan masuk kepada pertumbuhan dan ketimpangan. Nah, fakta menunjukkan ya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Ya, jadi memang pertumbuhan itu ia akan terus tumbuh begitu suatu negara, tetapi memang pasti akan ada ketimpangan. Itu terjadi pada negara-negara berkembang, baik yang sudah maju sekalipun, gitu ya. Nah, ini adalah saya menunjukkan gambar kurva ya. Di sini ada kurva dari kurva Lorenz dan koefisien Gini, di mana yang area hijau itu adalah garis distribusi sempurna. Itu dinamakan dengan indeks Gini. Kemudian yang melengkungnya itu adalah kurva Lorenz. Nah, ini dari kurva ini terlihat kumulatif pendapatan, yang vertikalnya, yang horizontalnya adalah bagian kumulatif populasi. Ini diurutkan berdasarkan pendapatan. Jadi jelas kemiskinan itu baik tadi yang sudah dijelaskan maupun dengan kurva itu diukur melalui dari tingkat pendapatan ya. Oke, kemudian di sini juga ada nih gross national income per kapita, dan di sini ada namanya adalah kurva yang memang melengkung ke bawah ya. Kurva apakah itu namanya? Ini adalah kurva Kuznets. Ini adalah seperti huruf U tapi terbalik ya. Ingat ya, ini adalah kurva Kuznets. Saya tidak dicantumkan di sana, tapi mudah-mudahan kalian mengingatnya. Ini adalah kurva Kuznets, jadi U terbalik. Oke, kita next kepada slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini kita membahas mengenai kemiskinan absolut ya, cakupan dan ukuran. Ternyata di pertumbuhan dan kemiskinan ini ada 5 alasan mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan ini tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. Karena pertama, alasannya adalah kemiskinan yang meluas ternyata menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu juga membiayai pendidikan anaknya, dan dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tuanya nanti. Makanya kenapa orang miskin itu selalu banyak anak? Mereka mempunyai satu stigma pemikiran bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya, jadi mereka itu berpandangan bahwa kalau kita banyak anak walaupun miskin, mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa membiayai kita nanti setelah kita tua. Nah, harapannya kira-kira seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, ini adalah akal sehat yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk yang dialami oleh golongan miskin. Yang keempat, alasan peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin ini akan mendorong kenaikan permintaan produk kebutuhan rumah tangga buatan lokal. Lalu ternyata alasan yang kelima adalah penurunan kemiskinan secara massal itu dapat menstimulus ekspansi ekonomi yang lebih sehat. Kira-kira itu ya, kenapa 5 alasan ini, mengapa kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. Oke, next, ini ada karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Oke, kita sehari-hari memang mungkin di daerah kalian juga, apalagi kalau yang tinggalnya di daerah pedesaan,
kemiskinan itu sangat melekat sekali dengan pedesaan. Makanya banyak orang-orang desa yang berurban, pindah dari desa ke kota. Kenapa? Karena mereka harapannya satu, ingin merubah nasib, merubah hidup mereka agar pendapatannya naik. Begitu, kelas sosialnya juga naik. Tetapi apakah pedesaan itu memang akan terus miskin? Pertanyaannya ya. Nah, pedesaan itu memang di sana bukan beda poksi dengan kota. Jadi kalau di pedesaan kita di sana memang suasana juga berbeda dengan di kota. Nah, kemiskinan di sana memang melekat ya. Tetapi sekali lagi yang saya pelajari pada orang-orang desa itu bukan ingin suatu duniawi saja yang dicapai. Artinya apa? Artinya kekayaan material dan lainnya bagi orang desa, orang yang benar-benar tinggal di desa, itu mungkin mereka bisa menomorduakan apa yang menjadi tujuan hidup utama mereka. Ya bisa bernafas, bisa sehat gitu loh, bisa hidup dengan tenang. Nah, itu udah cukup bagi mereka. Mereka sangat bersyukur dengan keadaan alam yang memang alam memberikan banyak kenikmatan mungkin kepada mereka. Tetapi di sini ada yang menarik. Yang kedua ada foto sekumpulan wanita, kaum wanita dan kemiskinan. Mengapa? Karena kaum wanita ini mungkin dulu ya tragedi banyak ditinggalkan oleh para suaminya berperang, lalu banyak janda-janda begitu ya. Sehingga memang dalam populasinya juga bahwa jumlah penduduk wanita itu meningkat ketimbang dengan populasi para pria. Memang yang miris di sini adalah para janda-janda tua ini gitu ya. Janda-janda tua ini nggak ada yang mensantuni mereka gitu. Jadi sehingga kebanyakan mereka itu hidup miskin. Nah, kemudian yang ketiga ini ada etnik minoritas penduduk pribumi dan kemiskinan. Nah, etnik minoritas ini juga terjadi seperti di Amerika Latin begitu ya. Jadi penduduk pribumi tapi miskin gitu. Kenapa? Karena mereka tergeser oleh para pendatang. Biasanya orang pendatang atau perantau itu mereka biasanya lebih gesit daripada pribumi ya. Contoh ya, di sini misalnya ada warung-warung Madura. Warung Madura, orang-orang Madura itu misalnya merantau dari Madura ke daerah kita. Sehingga warungnya walaupun warung sama seperti misalnya mamah kita atau ibu kita yang mendirikan warung di rumah, itu sangat berbeda. Kenapa? Karena warung Madura itu mereka perantau, mereka itu harus bekerja keras. Bahkan mereka ada yang dulu buka 24 jam sebelum istilahnya sebelum ada pandemi gitu. Berarti mereka sangat gigih sekali ya. Sehingga orang pribumi sendiri tersaingi gitu. Jadi mereka nggak akan lepas juga sama seperti kemiskinan. Seperti daerah-daerah Betawi, pinggiran-pinggiran di Jakarta itu kan pribuminya Jakarta itu justru, tapi sekarang menjadi miskin karena tergeser oleh pendatang. Oke, next. Cakupan pilihan kebijakan. Lalu bagaimana nih ya? Tadi kan kita sudah membahas bahwa ada kemiskinan. Lalu apa nih kebijakannya? Pertama, ini harus ada perbaikan distribusi pendapatan, penyaluran pendapatan fungsional ya melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga relatif faktor produksi. Kemudian yang kedua, perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset. Ketiga, ini pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak, pendapatan dan kekayaan yang progresif. Keempat, pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa publik. Kebijakan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan dasar untuk mengurangi angka kemiskinan. Oke, baiklah mahasiswa, itu dia sekian kurang lebihnya garis besar mengenai materi kuliah kita kali ini mengenai kemiskinan ya, ketimpangan dan bagaimana kita mengukurnya. Singkat saja dari Ibu karena mungkin kalian bisa membaca kembali di buku-buku ekonomi pembangunan yang kalian punya, di sana lebih jelas. Tadi mengenai kurva-kurva juga.
Jadi belajar bisa di mana aja, kapan aja, sama siapa aja juga boleh, silahkan ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.